Salam damai, Shalom. Pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 6, dengan judul perikop, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada umat di Roma. Setelah sebelumnya mengatakan bahwa hukum Taurat itu menyebabkan kita mendapat hukuman kalau kita melanggar apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ketika kita melanggar, kita menjadi dosa, kita berbuat dosa. Jadi bagaimana? Karena Paulus kan mengajarkan kasih karunia. Jadi kita hidup di atas, lebih tinggi daripada hukum Taurat, karena kita dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Lalu, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia? Nah, bukan seperti itu. Walaupun kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti kita lalu bisa berbuat dosa. Ya enggak. Sekali-kali tidak. Hukum Taurat itu adalah dari Tuhan juga. Tapi waktu itu belum ada kasih karunia ketika Yesus belum datang. Belum menawarkan keselamatan. Sebelum Yesus itu adanya penghukuman. Siapa yang melanggar dihukum. Itu adanya itu. Makanya ada hukum Taurat. Yang melanggar dihukum. Yang mengikuti hukum Taurat diberkati. Ya sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Itu di atas hukum Taurat. Kasih itu di atas segalanya. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi ketika sekarang kita berdosa, yang dimana di bawah hukum Taurat kita layak dihukum, itu kita malah diampuni. Kita tidak dihukum. Tetapi bukan berarti kita akan berbuat dosa seenaknya, nggak bisa. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu mereka akan celaka. Udah tahu dikasih karunia, sudah dikasih hati minta ampela. Ya sudah ditolong malah mukul. Itu ada kan orang kayak gitu ya. Udah ditolong, nggak tahu diri, malah maki-maki, malah mukul ya. Ya seperti ular itu kan. Seperti serigala atau apa tuh yang ketika dibebaskan dari jerat, begitu dilepaskan malah menggigit baliknya.
dikiranya kita yang menyebabkan menderita ya. Itu orang-orang yang nggak tahu diri ya, sudah dikasih sudah ditolong, malah terus berbuat dosa ya. Ya paling nggak berusaha untuk suci, berusaha ya. Memang kita semua masih hidup di dunia ini nggak gampang itu untuk hidup suci itu ya. Tapi bukan berarti terus berbuat dosa seenaknya ya. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Jangan jatuh terus keenakan di bawah terus ya, bergumul di kubangan lumpur. Wah enak ternyata jatuh ya, berkubang di lumpur ya, kayak hipopotamus itu apa? Kudanil ya. Kudanil itu kan senangannya berkubang di kubangan lumpur ya. Juga badak ya. Makanya dikatakan bermuka badak, nggak tahu diri. Senangnya berkubang dalam lumpur ya. Lumpur dosa ya. Berbuat dosa ya, harus bangun. Namanya jatuh ya bangun. Kita mendapatkan pengampunan. Asal kita mau bangun, bangkit, tobatnya, berusaha lagi, coba lagi, terus ya. Hidup dunia ini kan cuma gitu-gitu aja ya. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Ya gitu terus. Yang penting kita terus bangkit ya. Memang untuk suci 100% tuh boleh dibilang mustahil, tetapi dengan bantuan Tuhan bisa. Itu yang penting itu bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh dalam dosa, ya bertobat lagi, tobat lagi. Itu dah. Dengan bantuan Tuhan tentunya ya. Kita makanya minta doa supaya diberi kekuatan untuk bangkit ketika kita jatuh ya. Jatuh tuh gedebuk. Kadang jatuhnya biasa-biasa aja, kadang jatuhnya sakit sekali, hancur ya. Itu butuh bantuan Tuhan untuk bangkit lagi. Makanya doa terus, mohon bantuan supaya ketika kita jatuh kita punya kekuatan untuk bangkit lagi, jalan lagi, mikul salib lagi. Ini dia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi hidup kekal itu adalah karunia Tuhan Yesus. Itu nggak bisa kita beli dengan perbuatan baik kita ya, dengan donasi kita, dengan sumbangan kita ya, nyumbang, donasi, berbuat baik, menolong manusia ya, bahkan berkorban, memberikan nyawa kita untuk orang lain ya. Itu tetap tidak bisa membeli surga, membeli keselamatan kekal. Nggak bisa, itu adalah karunia. Memang itu adalah ciri-ciri orang yang tinggal di surga adalah berkorban, berdonasi, berbuat baik, jujur. Semua itu adalah ciri-ciri calon penghuni surga ya. Tapi untuk masuk surga itu butuh tiket. Tiket itu nggak bisa kita beli ya, harganya terlalu mahal ya. Nggak bisa dibeli. Dengan berbuat baik berkali-kali tiap hari nggak cukup. Jadi jangan kita anggap itu sebagai bisa membeli ya. Itu kita anggap sebagai persembahan. Persembahan kepada Tuhan ketika kita nanti datang ke negaranya, ke rumahnya, kita membawa persembahan. Nah itu yang kita bawa. Perbuatan baik kita bawa. Yaitu perbuatan baik kita, kejujuran kita, pengorbanan kita, itu semua itu ada nilai ya, nilai roh. Itu kita bawa nanti kalau kita mati menghadap Tuhan, itu kita bawa sebagai persembahan. Tetapi tiket masuk ke surga itu sendiri diberi gratis oleh Tuhan Yesus karena karunia-Nya, kasih karunia-Nya ya. Jadi bagaimana bisa terima tiket gratis itu? Yang ikut Yesus, nggak ada yang lain. Nggak ada yang punya tiketnya yang lain, nggak ada. Mau cari siapa lagi, nggak ada. Ya cuman Yesus. Jadi baik-baiklah kepada Yesus. Baik-baiklah kepada pengikut Yesus. Jangan menindas, jangan mempersekusi pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mau beribadah jangan diganggu. Kalau mereka ingin membuat gereja, izinkanlah. Karena gereja itu mengajarkan yang baik. Ya, sebaliknya kalau menindas pengikut Yesus,
Anda menindas Yesus sendiri yang adalah Tuhan, yang memiliki tiket untuk hidup yang kekal ya. Sayang sekali Anda malah menolak tiket untuk dapat pergi ke surga, ke rumahnya Tuhan, pencipta langit dan bumi ya. Itu dia, makanya upah dosa ialah maut ya. Gabung dengan iblis setan itu dan pengikut-pengikutnya itu. Jadi kita gabung saja sama Yesus dah. Udah aman dah. Dan setia juga, jangan cuma gabung lalu terus-terusan hidup dengan cara yang ngawur, nyolong dan sejenisnya itu. Dan berbagai-bagai kerusakan moral itu. Ya nggak bisa. Itu Anda namanya nggak berjaga-jaga ya. Anda ada di ruang tunggu tetapi Anda pelesiran, belanja, shopping, nggak mendengarkan pengumuman panggilan untuk boarding pesawat menuju rumah Bapa di surga. Itu Anda namanya nggak berjaga-jaga, nggak mikul salib. Anda akan kehilangan tiket Anda ke surga. Mungkin Anda punya tiket tapi Anda tidak jadi boarding, ketinggalan pesawat. Nah, jadi kalau sudah menjadi pengikut Yesus, ya setialah, mikul salib, berjaga-jaga, dan bawa persembahan itu tadi. Apa itu? Perbuatan baik kita ya. Membawa buah-buah kerajaan surga itu apa? Yaitu di dunia ini gak cuma ongkang-ongkang kaki minta dilayani, gak bisa ya. Kita harus melayani. Itu nanti perbuatan baik kita, pelayanan kita itu nanti akan kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus sebagai persembahan. Jadi perbuatan baik kita itu hanyalah persembahan. Ya lebih baik kita bawa persembahan itu daripada nanti masuk di hadapan Yesus kita nggak bawa apa-apa ya. Istilahnya kita mau melamar, datang ke pihak manten, ya kita nggak bawa apa-apa, tangan kosong kan malu ya. Kan bawa kan sesuatu ya, bawa persembahan ya, bawa istilahnya bawa hadiah ya, seperti itulah, bawa oleh-oleh seperti itulah. Itu tapi bisa masuk ke rumah Tuhan itu adalah karunia ya. Tiket itu diberi gratis, tetapi kita harus mengikut salib, mengikut Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.